Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dwi Septianingrum, hadir? Hadir Bu. Nurvita Amiati, hadir? Hadir Bu. Salsabila Ciara, hadir? Hadir Bu. Yang Bekti Wulandari, hadir? Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas teks narasi. Ada yang udah tahu apa itu teks narasi? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Monggo. Ya. Teks narasi adalah serangkaian cerita mengenai peristiwa atau kejadian disusun menurut kronologi sesuai urutan waktunya. Oke, bagus. Ibu beri nilai keaktifan ya. Ada lagi yang mau jawab? Yang lain, pendapat lain gitu? Kalau nggak ada, Ibu izin share screen ya. Oke, pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar kita yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar oleh siswa. Lanjut. Jadi benar yang dikatakan teman kalian tadi, teks narasi itu merupakan salah satu jenis teks atau salah satu pola pengembangan paragraf yang ditujukan atau berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa dengan beruntun dan mendetail, sehingga pola pengembangan paragraf ini memiliki unsur pengembangan waktu atau bersifat kronologis. Ada yang tahu struktur teks narasi itu apa aja sih? Silahkan. Bisa menjawab Bu. Silahkan Mbak Salsabila. Struktur teks narasi itu ada 4, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda Bu. Bagus, bisa dijelaskan salah satunya aja Mbak. Bagian orientasi Bu. Ya, silahkan. Jadi bagian orientasi itu merupakan bagian dari pengenalan, biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana gitu Bu. Bagus ya, jadi benar sekali struktur teks narasi itu ada 4 yang disebutkan teman kalian tadi. Nah, jadi setiap teks itu pasti memiliki ciri-ciri umum. Teks narasi itu juga memiliki ciri-ciri umum ya pastinya. Boleh dibacakan salah satu ciri-ciri umum teks narasi, monggo. Mbak Bekti Wulandari, boleh dibacakan ciri-ciri umum teks narasi? Ciri umum teks narasi. Yang pertama, paragraf narasi berisi sebuah cerita, suatu peristiwa, itu nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Sehingga jenis teks satu ini juga cocok diterapkan pada tulisan non-fiksi.
Yang kedua, terdapat unsur tindakan dan perbuatan. Yang ketiga, proses bercerita diurutkan berdasarkan urutan waktu sehingga suatu peristiwa bisa diketahui detail kronologinya oleh pembaca. Yang keempat, ada teks ini dibuat untuk mampu menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang terakhir, teks ini juga memiliki konflik antara. Terima kasih Mbak Bekti. Jadi ciri-ciri umum teks narasi itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu berisi sebuah cerita yang bersifat baik itu nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Jadi teks narasi ini cocok diterapkan pada tulisan non-fiksi ya anak-anak. Yang kedua, terdapat unsur tindakan dan perbuatan. Yang ketiga, proses ceritanya itu diurutkan berdasarkan urutan waktu sehingga suatu peristiwa itu bisa diketahui detail kronologinya gitu oleh pembaca. Yang keempat, teks ini dibuat untuk mampu menjawab pertanyaan apa sih yang terjadi di dalam peristiwa ini. Yang terakhir ini, teks ini memiliki itu pasti di dalam teksnya itu ada konflik atau masalahnya yang akan dibahas. Nah, teks narasi itu ada berapa jenis sih? Teks narasi itu ada 4 jenis ya, anak-anak. Yang pertama ada teks narasi ekspositori, yang kedua ada teks narasi artistik, yang ketiga ada teks narasi sugestif, dan yang keempat ada teks narasi informatif. Kita mulai dari yang pertama dulu, apa itu teks narasi ekspositori? Teks narasi ekspositori yaitu jenis paragraf narasi yang menceritakan atau memberikan informasi secara akurat dan sesuai fakta mengenai peristiwa yang dialami oleh seseorang. Yang kedua ada teks narasi artistik. Jadi teks narasi ini merupakan teks yang menceritakan suatu peristiwa yang menggunakan beberapa kata terselubung, misalnya memakai kata kiasan, namun tetap mampu menceritakan peristiwa dengan runtut dan menghibur pembacanya. Jadi teks ini biasanya itu memakai kata kiasan gitu anak-anak. Yang ketiga ada teks narasi sugestif. Teks ini memaparkan suatu kejadian atau peristiwa dengan mengandung amanat atau pesan, menanamkan atau mengembangkan sugesti pembaca. Jadi teks ini itu pasti memiliki amanat yang ditujukan untuk pembaca gitu. Yang keempat ada teks narasi informatif. Jadi, teks narasi informatif ini merupakan jenis tulisan yang memaparkan suatu peristiwa dengan detail dan akurat untuk membantu memperluas wawasan pembaca mengenai suatu kisah. Nah, setiap teks itu pasti memiliki struktur. Jadi struktur teks narasi yang disebutkan oleh Mbak Salsabila tadi ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Apa sih itu orientasi? Orientasi itu merupakan bagian awal sehingga penulis akan memaparkan mengenai tokoh, penokohan, maupun latar tempat, latar waktu, latar cerita, dan sebagainya sebagai pengenalan dari teks yang akan diceritakan. Yang kedua ada komplikasi. Apa sih komplikasi itu? Komplikasi dalam teks narasi merupakan menceritakan tentang konflik yang semakin lama itu semakin rumit dan akan mencapai klimaks. Selanjutnya akan berlanjut ke anti klimaks dan berangsur-angsur konflik tersebut menghilang atau terselesaikan. Jadi, teks narasi itu yang pertama ada bagian pengenalan ya anak-anak.
Selanjutnya ada bagian masalahnya yang disebut komplikasi. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi dalam teks narasi ini memaparkan mengenai jalan keluar dari konflik. Jadi setiap masalah dalam teks itu kan pasti ada solusinya ya, anak-anak. Yang terakhir, struktur yang terakhir ini adalah berisi cerita atau penutup atau ending, bisa disebut ending ya anak-anak. Jadi bagian akhir ini bisa berakhir dengan suasana bahagia, bisa berakhir dengan suasana sedih, atau ada juga yang dibuat suasana menggantung untuk bagian akhir atau penutup ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai struktur teks narasi ini? Tidak ya? Oke anak-anak, jadi tadi kan sudah membahas struktur teks narasi. Jadi sekarang akan kita bahas apa aja kaidah kebahasaan teks narasi. Kaidah kebahasaan teks narasi yang pertama ada teks narasi itu menggunakan penunjuk waktu yang mengarah pada masa yang telah lewat atau masa lampau. Teks narasi ini membahas tentang peristiwa yang sudah lalu atau sudah lampau begitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologi sehingga menggunakan kata hubung yang memberi informasi mengenai urutan waktu atau kronologi. Jadi teks narasi itu yang pertama kan membahas tentang masa lampau. Yang kedua itu pasti teks narasi itu membahas peristiwa secara urut dari waktu atau kronologi kejadian peristiwanya. Yang ketiga ada penggunaan kata kerja yang menggambarkan atau menyatakan suatu tindakan. Jadi teks narasi itu kan membahas peristiwa, pastinya membahas ada kata kerja suatu tindakan begitu. Yang keempat sering menggunakan kata kerja yang mengarah pada kalimat tidak langsung sehingga digunakan oleh penulis untuk memaparkan apa yang disampaikan tokoh yang dibuat di dalam cerita. Kaidah kebahasan yang kelima yaitu menggunakan kata kerja mental atau pikiran, yakni menunjukkan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan oleh tokoh yang digambarkan dalam narasi. Yang keenam, menggunakan sudut pandang orang pertama sehingga penulis seolah ikut terlibat dalam peristiwa yang sedang diceritakan dalam teks narasi ini. Jadi hal ini membuat teks narasi banyak menggunakan kata aku, kata saya, dan juga kami. Jadi yang perlu diingat, teks narasi itu menggunakan sudut pandang orang pertama, anak-anak. Kaidah kebahasaan yang terakhir menggunakan sudut pandang orang ketiga sehingga penulis memiliki peran sebagai pengamat dan serba tahu. Sehingga dalam sudut pandang orang ketiga, penulis ini akan menggunakan kata dia dan mereka. Jadi teks narasi ini menggunakan dua sudut pandang ya anak-anak. Yang pertama sudut pandang orang pertama sehingga penulis itu seolah-olah ikut terlibat dalam cerita ini. Yang kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi penulis memiliki peran seolah-olah itu menjadi pengamat dalam cerita peristiwa yang sedang diceritakan di teks narasi. Ada yang ditanyakan seputar kaidah kebahasaan teks narasi? Silahkan. Belum ya? Oke, sekarang waktunya penugasan. Jadi akan kalian menonton bahan simakan yang akan Ibu berikan. Harus mulai belajar dengan lebih giat. Karena ku tahu aku tak sepintar yang lainnya. Oke, soal yang pertama kita akan bahas bersama-sama. Kalian sudah menulis jawabannya di kertas masing-masing ya. Oke, soal yang pertama.
Latar waktu yang digunakan pada video adalah malam hari. Benar atau salah? Siapa yang mau jawab? Salah. Kenapa alasannya? Pada video itu digunakan di video tersebut pada pagi hari. Benar sekali. Soal yang kedua, latar cerita yang digunakan pada video adalah tentang persahabatan. Benar atau salah? Silakan yang mau jawab. Saya Bu. Siapa nih? Mbak Bekti? Iya, Mbak Putih. salah. Apa alasannya, Mbak? Karena latar cerita yang digunakan dalam video tersebut berlatar pendidikan. Oke, benar sekali ya. Soal yang nomor 3. Dalam video tadi ada kutipan yang mengatakan di saat rasa malasku menguasai tubuhku. Berdasarkan struktur narasi, kutipan dari video tersebut merupakan bagian dari komplikasi. Benar atau salah? Benar, Bu. Mbak, siapa ini Mbak Salsabila? Benar, Bu. Apa alasannya, Mbak? Karena kutipan dari video tersebut merupakan awal dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, masuk ke dalam struktur komplikasi, Bu. Baik, betul sekali ya. Lanjut soal nomor 4. Aku mencoba menjadi lebih baik walaupun hanya sekedar membaca buku di sela-sela waktuku ataupun membaca berbagai artikel yang ada di internet. Tak pula sebagai mahasiswa ada tugas yang harus aku selesaikan. Kutipan dari video bahan simakan tadi termasuk ke dalam struktur narasi resolusi. Benar atau salah? Siapa yang mau jawab? Silakan. Benar, Bu. Benar, apa alasannya, Mbak? Karena kutipan yang diambil dari video tersebut termasuk ke solusi penyelesaian masalah atau disebut dengan resolusi. Oke, betul ya, anak-anak. Lanjut, soal nomor 5. Kutipan dari video simakan tadi, kuharap kisahku hari ini dapat menjadi suatu bahan bakar semangat belajar bagi aku ataupun kamu. Kutipan tersebut masuk ke dalam struktur narasi koda. Benar atau salah? Silahkan, yang mau jawab. Benar, Ibu. Apa alasannya, Mbak? Karena dari video tersebut terdapat di bagian akhir video atau cerita tersebut yang disebut dengan struktur koda. Oke, benar semua ya. Lanjut soal nomor 6. Menggunakan sudut pandang berapa dalam video bahan simakan yang tadi? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Silakan Mbak Salsa. Menggunakan sudut pandang orang pertama, Bu. Betul, orang pertama. Ada jawaban lain? Oke, betul ya. Jadi video bahan simakan sudut pandang orang pertama karena banyak menggunakan kata aku, saya. Selanjut soal nomor 7. Apakah terdapat kata kerja dalam video tersebut? Sebutkan. Yuk, siapa yang menjawab yuk? Silahkan Mbak. Ada, Bu. Itu ada kata membaca. Membaca. Oke, betul ya. Lanjut soal nomor 8. Motivasi apa yang terdapat dalam video tersebut? Kalian tahu kan motivasi itu apa? Yuk, siapa yang mau jawab soal nomor 8? Motivasi pada video tersebut yaitu semangat belajar.
Oke, benar sekali ya. Lanjut soal nomor 9. Belajar bagi aku ataupun kamu. Kata bercetak tebal tersebut termasuk kata ganti orang ke berapa? Yuk, siapa yang mau jawab? Berapa, Mbak? Kedua tunggal. Oke, benar semua ya ini jawabannya. Lanjut soal nomor 10. Walaupun hanya sekedar membaca buku, kata bercetak tebal disebut dengan konjungsi apa? Yuk, siapa? Konjungsi pembenaran, Bu. Oke, benar sekali. Ini anak-anak pada betul berapa soal dan salah berapa soal? Semua, Bu. Betul semua ya, pintar-pintar semua ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke penugasan yang kedua, yaitu ada video bahan simakan lagi. Jadi nanti akan mengetes kemampuan kalian untuk menjawab soal. Video akan ditayangkan dan link akan saya berikan. Aku Tony, remaja yang hidup di dunia serba dewasa. Orang lain selalu Soal nomor 1. Dari video tersebut, tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut adalah tadi, benar atau salah? Siapa yang menjawab? Karena tokoh saya, Ibu Dwi Septi. Ya, silakan Mbak Dwi. Salah karena tokoh yang diceritakan di video narasi bernama Tony. Oke, betul ya. Ingatan kalian tajam-tajam. Soal yang kedua. Menurut struktur orientasinya, sifat tokoh dari film pendek narasi yang berjudul Daring ini adalah seorang yang sangat menyukai kemajuan zaman. Benar atau salah, anak-anak? Yuk, siapa yang mau jawab yuk? Silakan Mbak Salsa. Salah, Bu. Kenapa alasannya? Karena video tersebut, Tony mengatakan bahwa dia berbeda dari anak yang lain, dia tidak menyukai dengan kemajuan zaman ini, Bu. Sekali anak-anak. Lanjut soal nomor 3. Ada kutipan yang berbunyi, aku Tony, remaja yang hidup di dunia serba dewasa. Orang lain selalu menganggapku aneh hanya karena aku tidak seperti mereka zaman yang mereka pikir maju tidak bagiku. Aku tidak menyukainya. Kutipan narasi video yang tadi dilihat termasuk ke dalam struktur narasi koda. Benar atau salah? Silahkan, siapa yang mau jawab? Salah. Siapa yang jawab? Kenapa Mbak Betty? Alasannya? Karena kutipan tersebut itu termasuk ke dalam struktur orientasi tentang pengenalan tokoh. Oke, benar sekali ya. Lanjut soal nomor 4. Suasana Tony saat sahabatnya tak menghampirinya bermain adalah Tony merasa kebingungan dan kesepian. Benar atau salah? Benar, Bu. Siapa yang jawab? Vita. Oke, apa alasannya Mbak? Karena di dalam video digambarkan Tony kebingungan dan kesepian sebab kedua sahabatnya menghilang tanpa kabar. Baik, benar sekali ya. Lanjut soal nomor 5. Berdasarkan bahan simakan, setelah Tony melampiaskan kesepiannya dengan bermain game sehingga ia kecanduan hingga kehilangan akal dan raganya, termasuk ke penerapan struktur narasi koda. Benar atau salah? Yuk, siapa yang jawab yuk? Saya, Bu. Benar. Alasannya Mbak Dwi?
video digambarkan Tony tidak bisa berhenti sampai pertemuan dan sore. Baik, betul sekali. Lanjut soal ke-6. Menggunakan sudut pandang berapa pada video yang tadi? Siapa yang mau jawab? Menggunakan sudut pandang pertama, Bu. Itu pandang Pertama. orang pertama. Ada jawaban lain mungkin dari teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain jawabannya sudut pandang orang keberapa? Saya Sudut pertama. Pertama semua ya, baik, betul. Jadi video tadi menggunakan sudut pandang orang pertama. Lanjut soal nomor 7. Semenjak hari itu mereka hilang entah kemana. Kalimat tersebut termasuk penunjuk waktu yang mengarah pada masa apa? Yuk, siapa yang jawab? Saya, Bu. Makan, Mbak. Salam, Pak. Teman-teman yang lain jawabannya apa nih? Apakah sama-sama Mbak Salsa? Sama masa lampau. Oke, video yang tadi itu mengarah ke masa lampau ya, karena teks narasi itu menceritakan kejadian masa lampau. Kutipan meninggalkan raga yang selalu dingin dan sepi. Kalimat tersebut termasuk kata kerja apa? Yuk, siapa yuk? Meninggalkan itu kata kerja apa sih? Yuk, siapa yang jawab? Saya, Bu. Apa Mbak jawabannya? Kata kerja mental. Oke, betul sekali ya. Jadi meninggalkan itu kata kerja mental. Lanjut nomor 9. Hal apa yang dilakukan oleh Tony saat sahabatnya tidak lagi datang menemuinya untuk menghilangkan rasa kesepiannya? Yuk, siapa yang menjawab? Apa sih yang dilakukan Tony saat sahabatnya tidak datang lagi? Tony bermain game dan pada akhirnya ia menjadi kecanduan, Bu. Oke, Mbak Bekti. Jawaban teman-teman lain apa? Sama semua ya. Jadi betul jawabannya, Tony bermain game dan pada akhirnya ia menjadi kecanduan oleh game. Soal yang terakhir. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan remaja pada umumnya. Kata kiasan yang bercetak tebal tersebut memiliki arti apa? Siapa yang menjawab? Keramaian atau keributan, Bu. Keramaian kegiatan. Siapa tadi yang jawab? Salah satu. Oh, Bu. Yuk, Mbak. Jauh dari hiruk pikuk memiliki arti yaitu keramaian atau keributan. Oke, benar ya. Jadi kalian sudah paham ya, kata kiasan itu pastinya memiliki arti. Oke, teman-teman pada benar berapa dan salah berapa? Biar Ibu catat di nilai, daftar nilai. Oke, video yang pertama. Mbak Salsa, benar berapa? Satu semua, Bu. Benar semua. Mbak Dwi? Betul semua, Ibu. Oke. Mbak Bekti? Salah satu, Bu. Salah satu. Mbak Nur? Vita? Benar semua, Bu. Oke.
Oke, penugasan video yang kedua. Mbak Salsa benar berapa? Salah satu. Salah satu. Mbak Dwi? Salah satu, Bu. Salah satu. Mbak Putih? Benar semua, Bu. Benar semua. Mbak Nurvita? Salah 2, Bu. Salah 2. Oke. Oke, jadi nilainya sudah Ibu catat ya, anak-anak. Untuk pembelajaran ini saja, mungkin semisal ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup kelas, atau bisa langsung japri Ibu. Oke, sekian dari Ibu anak-anak. Apabila ada salah kata atau salah ucap dari Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.